Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Guru Imam Bilal Khatib Masjid Darul Kausar, dan yang saya hormati jamaah Masjid Darul Kausar serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa masih berjumpa dengan bulan Ramadan 1439 Hijriah. Kemudian tak lupa pula selawat dan salam kita curahkan kepada putra Abdullah wa hadi Aminah kekasihnya Allah, yakni Habibina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan jadwal kultum di malam kedua. Kultum berarti 7 menit. Kalau kurang lebih minta nego. Nah, jadi Ramadan 1439, alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, yaitu kita telah jauh-jauh hari berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan perkenan kami atau sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah mengijabah doa kita sehingga kita bisa masih bertemu dengan bulan yang penuh maghfirah ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali fenomena atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Salah satunya adalah peristiwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ya, dalam bulan Ramadan sama-sama kita ketahui bahwasanya kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebagaimana ayatnya yang telah populer di telinga kita, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini sungguh sudah populer, sudah sering kita dengar di telinga kita, apalagi pada saat bulan Ramadan. Karena setiap di awal mukadimah pasti ayat ini akan selalu dibacakan. Nah, dalam berpuasa, puasa itu melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita dalam menahan hawa nafsu kita. Puasa itu mendapatkan 2 keuntungan bagi yang menjalankan. Yang pertama, keuntungan atau kenikmatan pada saat berbuka, dan yang kedua, kenikmatan bahwa orang yang menjalankan puasa bisa mendekatkan diri kepada Rabb-Nya atau Tuhan-Nya. Nah, dalam arti kesabaran, tentu keutamaan, salah satu keutamaan berpuasa adalah mengurangi penggunaan rokok. Karena orang yang berpuasa kalau merokok pasti batal puasanya, karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, jadi dalam kitab Kasful Asrar itu dijelaskan bahwasanya rokok itu berasal dari bibit iblis. Itu dalam kitab Kasful Asrar. Nah, jadi menurut Islamnya, iblis di surga sebelum dia diturunkan ke muka bumi, dia hanya berkeringat dan bersendawa. Tidak ada yang namanya buang air kecil ataupun buang air besar. Jika ada buang air besar, kalau mampet, ya siapa yang tidak? Nah, jadi pada saat iblis diusir dari surga ke bumi, iblis stres. Stresnya itu menyebabkan dia kencing.
Dan kencingnya itulah yang menumbuhkan yang namanya pohon tembakau. Itu dari buku Kasbul Asrar. Nah, jadi setelah itu itulah yang diisap setiap hari. Bukan tidak boleh merokok, lebih baik berhenti merokok. Betul. Berhenti merokok secara langsung tidak bisa, namun secara perlahan dengan cara berpuasa. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Berpuasa dengan cara mengurangi penggunaan rokok. Nah, jadi ajaibnya seikat daun tembakau dan daun sapi jika diletakkan di kandang babi, pasti yang akan habis daun sapi, bukan daun tembakau. Babi saja tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Habis itu rokok pohon tembakau diinjak-injak, sedangkan daun sapinya habis dimakan. Babi tahu mana yang enak dan mana yang tidak. Tapi kenapa kita merokok? Bukan tidak boleh merokok, tetapi merokok itu salah satu penyebab rusaknya organ-organ tubuh kita. Nabi tidak ada mengajarkan merokok. Betul, mayoritas kita semuanya ini adalah perokok. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita meminimalisir penggunaan rokok tersebut. Kalau berhenti secara langsung tidak bisa, maka cara menguranginya itu dengan cara berpuasa. Itulah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Kita disuruh berpuasa untuk salah satunya itu untuk mengurangi penggunaan rokok. Rokok itu dibuat untuk orang yang kalau bangsa itu yang tidak bisa baca. Sebab apa? Mungkin bisa baca, cuma dilewatkan. Ada dalilnya di situ. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, dan gangguan kehamilan dan janin. Bagi yang bisa menolak kalimat itu, maka rokok dikatakan sebagai racun bagi tubuh. Karena terdapat gambar apa itu namanya? Organ-organ tubuh yang besar. Nah, maka dari itu para jemaah sekalian, mari kita kurangi penggunaan rokok demi kebaikan diri kita, demi kesehatan tubuh kita untuk di masa yang akan datang. Ya, mungkin jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, jika ada tersinggung, ya saya mohon maaf karena kita sama-sama saling menasihati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Masr ayat 1-3, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa" Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihat di dalam kebenaran dan nasihat-nasihat di dalam kesabaran. Maka dari itu, sama-sama kita saling mengoreksi diri kita, muhasabah diri kita agar diri kita menjadi manusia yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadza faqat min kalami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.